Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Sri Ayu Rosidah dengan NIM 122 09193090 bersama Yayu Winarsih 122 091 93038. Nah, di sini kami akan menjelaskan sedikit materi mengenai penyusunan proposal penelitian, di mana untuk memenuhi tugas metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Lulu Indarti. Langsung saja ke pembahasan. A. Pengertian proposal penelitian. Proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, sedangkan penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Secara singkat, proposal penelitian adalah dokumen yang digunakan untuk mengusulkan berbagai aspek proyek penelitian. Nah, di sini ada beberapa pengertian proposal penelitian menurut para ahli. Menurut Sugiono, bahwa proposal penelitian adalah pedoman yang memiliki isi, berbagai kegiatan, serta langkah-langkah anasistematis yang diikuti oleh seseorang peneliti untuk melaksanakan suatu penelitian. Sedangkan menurut Profesor Robertus Wahyudi Triweko, proposal penelitian yaitu suatu bentuk dokumen rencana kerja terdiri atas unsur-unsur pokok dalam suatu proses penelitian, di mana proses penelitian harus terdapat informasi yang jelas untuk pembaca mengevaluasi penelitian yang telah dilakukan. Ciri-ciri proposal penelitian. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri proposal penelitian menurut metode kaidah ilmiah sebagai berikut. 1. Bersifat kritis dan analitis. 2. Memuat konsep dan teori yang tepat. 3. Menggunakan istilah yang tepat. 4. Rasional atau masuk akal. 5. Objektif. 6. Konsisten dan menguraikan, menjelaskan kalimat singkat, padat, dan jelas. Yang ketujuh, koherensi atau saling kait-mengkaitkan. Syarat proposal penelitian. Adapun syarat proposal penelitian yaitu 1. Memiliki tujuan dan masalah yang jelas. 2. Teknik dan prosedur yang rinci. 3. Objektivitas penelitian akan sampel yang ingin digunakan. 4. Kekurangan dalam penelitian harus diungkapkan secara terbuka dan jujur. 5. Tingkat kevaliditas dan kehandalan data cermat. 6. Kesimpulan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. 7. Objektivitas atau fenomena sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan motivasi penelitian. B. Sistematika proposal penelitian kuantitatif, di mana ada pendahuluan yang terdiri latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, dan kegunaan hasil penelitian. Kemudian landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis yang meliputi deskripsi teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Selanjutnya, prosedur penelitian yang berisi metode, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Kemudian, organisasi dan jadwal penelitian, di mana berisi organisasi penelitian dan jadwal penelitian. Kemudian, bab 5, biaya yang diperlukan. Pembahasan. Pendahuluan meliputi latar belakang, di mana di dalam latar belakang ini penelitian harus melakukan analisis masalah sehingga permasalahan menjadi jelas. Melalui analisis masalah ini, penelitian harus dapat menunjukkan adanya suatu penyimpangan yang ditunjukkan dengan data dan menuliskan mengapa hal ini perlu diteliti. Poin kedua, B. Identifikasi masalah. Untuk dapat mengidentifikasi masalah dengan baik, maka peneliti perlu melakukan studi pendahuluan ke objek yang diteliti, melakukan observasi dan wawancara ke berbagai sumber sehingga semua permasalahan dapat diidentifikasikan. Poin C. Batasan masalah. Penelitian memberi batasan di mana akan dilakukan penelitian, variabel apa saja yang
batasan di mana akan dilakukan penelitian, kemudian variabel apa saja yang akan diteliti, serta bagaimana hubungan variabel satu dengan variabel yang lainnya. Rumusan masalah. Setelah masalah yang akan diteliti itu ditentukan, variabel apa saja yang akan diteliti dan bagaimana hubungan variabel satu dengan yang lain, dan supaya masalah dapat terjawab secara akurat, maka masalah yang akan diteliti itu perlu dirumuskan secara spesifik. Seperti telah diuraikan dalam bab rumusan masalah, sebaiknya rumusan masalah itu ditanyakan dalam kalimat pertanyaan. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini tidak sama dengan tujuan yang ada pada sampul skripsi atau tesis, yang merupakan tujuan formal, misalnya untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Tetapi tujuan di sini berkenaan dengan tujuan penelitian dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang dituliskan. Kegunaan hasil penelitian. Kegunaan hasil penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Kalau tujuan penelitian dapat tercapai dan rumusan masalah dapat terjawab secara akurat, maka sekarang kegunaannya apa? Kegunaan hasil penelitian ada dua hal, yaitu kegunaan untuk mengembangkan ilmu atau kegunaan teoritis, dan kegunaan praktis yaitu membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek yang diteliti. Landasan teori kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis yang berisi deskripsi teori. Deskripsi teori adalah teori-teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti, serta sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan atau hipotesis, dan penyusunan instrumen penelitian. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Hipotesis. Karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang diajukan, maka titik tolak untuk merumuskan hipotesis adalah rumusan masalah dan kerangka berpikir. Prosedur penelitian yang meliputi metode penelitian. Untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis diperlukan metode penelitian. Untuk itu bagaimana ini perlu ditetapkan metode penelitian apa yang akan digunakan, apakah metode survei atau eksperimen. Populasi dan sampel. Dalam penelitian perlu dijelaskan populasi dan sampel yang dapat digunakan sebagai sumber data. Bila hasil penelitian akan digeneralisasikan atau kesimpulan data sampel yang dapat diberlakukan untuk populasi, maka sampel yang digunakan sebagai sumber data harus representatif. Dapat dilakukan dengan cara mengambil sampel dari populasi secara random sampai jumlah tertentu. Instrumen penelitian. Penelitian yang bertujuan untuk mengukur suatu gejala akan menggunakan instrumen penelitian. Jumlah instrumen yang akan digunakan tergantung pada variabel yang diteliti. Bila variabel yang diteliti jumlahnya 5, maka akan menggunakan 5 instrumen. Teknik pengumpulan data. Tidak semua teknik pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dicantumkan kalau sekiranya tidak dapat dilaksanakan. Teknik pengumpulan data mana yang paling tepat sehingga betul-betul didapat data yang valid dan reliable. Teknik analisis data. Untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif, maka teknik analisis data ini berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan. 4. Organisasi dan jadwal penelitian, di mana terdapat organisasi penelitian. Bila penelitian dilaksanakan tim atau kelompok, maka diperlukan adanya organisasi pelaksanaan penelitian. Minimal ada ketua yang bertanggung jawab dan anggota sebagai pembantu ketua. Jadwal penelitian. Setiap rencana penelitian atau setiap perancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam jadwal berisi kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan beberapa lama akan dilakukan. 5. Biaya yang diperlukan. Biaya merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Jumlah biaya yang diperlukan tergantung pada tingkat proporsionalisme tenaga peneliti dan pendukungnya. Tingkat resiko kegiatan dilakukan, jarak tempat penelitian dengan tempat tinggal penelitian, serta lamanya penelitian dilakukan. Biaya penelitian pada umumnya 60% digunakan untuk tenaga dan 40% untuk penunjang seperti bahan,
alat, transport, sewa alat-alat komputer, semua biaya yang dibutuhkan perlu diuraikan secara rinci. C. Sistematika proposal penelitian kualitatif. Ada pendahuluan. A. Latar belakang. Dalam latar belakang masalah ini, perlu dikemukakan gambaran keadaan yang sedang terjadi, selanjutnya dikaitkan dengan peraturan atau kebijakan, perencanaan, tujuan, teori, pengalaman, sehingga terlihat adanya kesenjangan yang merupakan masalah. Masalah ini perlu dikemukakan dalam bentuk data. B. Fokus penelitian. Pada penelitian kualitatif, penentuan fokus berdasarkan hasil studi pendahuluan, pengalaman, referensi, dan disarankan oleh pembimbing atau orang yang dipandang ahli. Fokus dalam penelitian ini juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah di lapangan. C. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian kualitatif tidak berkenaan dengan variabel penelitian yang bersifat spesifik, tetapi lebih makro dan berkaitan dengan kemungkinan apa yang terjadi pada objek atau situasi sosial penelitian tersebut. D. Tujuan penelitian. Secara umum, tujuan penelitian adalah untuk menentukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan, sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan. Menemukan berarti sebelumnya belum pernah ada atau belum diketahui. Dengan metode kualitatif, maka peneliti dapat menemukan pemahaman luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang kompleks, memahami interaksi dalam situasi sosial tersebut, sehingga dapat ditemukan hipotesis, pola hubungan yang akhirnya dapat dikembangkan menjadi teori. E. Manfaat penelitian. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk mengembangkan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. 2. Studi kepustakaan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Prosedur penelitian. A. Metode dan alasan menggunakan metode. Dalam hal ini, perlu dikemukakan mengapa metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pada umumnya, alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan yang belum jelas, holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna, sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring dengan metode penelitian kuantitatif, dengan instrumen seperti tes, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu, peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori. B. Tempat penelitian. Dalam hal ini, perlu dikemukakan tempat di mana situasi sosial tersebut akan diteliti, misalnya di sekolah, di perpustakaan, di lembaga pemerintah, di jalan, di rumah. C. Instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri atau anggota tim peneliti. Untuk itu, perlu dikemukakan siapa yang akan menjadi instrumen penelitian atau mungkin setelah permasalahannya dan fokus jelas, peneliti akan menggunakan instrumen. Instrumen yang akan digunakan perlu dikemukakan bagian ini. D. Sampel sumber data. Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih secara purposif dan bersifat snowball sampling. Penentuan sampel sumber data pada proposal masih bersifat sementara
dan akan berkembang kemudian setelah peneliti di lapangan. Teknik pengumpulan data. Penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi persifan, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan gabungan ketiganya atau triangulasi. Teknik analisis data. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Tahapan dalam penelitian kualitatif adalah tahap memasuki lapangan dengan grand tour dan mini tour. Question, analisis datanya dengan analisis domain. Tahap kedua adalah menentukan fokus, teknik pengumpulan data dengan mini tour question. Analisis data dilakukan dengan analisis taksomi. Rencana pengujian keabsahan data. Dalam proposal perlu dikemukakan rencana uji keabsahan data yang akan dilakukan. Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data atau validitas internal, uji dependabilitas atau reliabilitas data, ujian transferabilitas atau validitas eksternal atau generalisasi, dan ujian konfirmabilitas atau objektivitas. 4. Organisasi dan jadwal penelitian. Organisasi penelitian. Organisasi penelitian ini perlu dikemukakan bila penelitian dilakukan oleh tim. Dalam organisasi penelitian ini terdiri atas ketua tim peneliti, berapa anggota peneliti, pengumpul data, bendahara, tenaga administrasi. Masing-masing perlu dikemukakan uraian tugas dan waktu yang tersedia. Jadwal penelitian. Pada umumnya, penelitian kualitatif memerlukan waktu yang relatif lama, antara 6-24 bulan. Untuk itu, perlu direncanakan jadwal pelaksanaan penelitian. Jadwal penelitian berisi aktivitas yang dilakukan dan kapan akan dilakukan. 5. Biaya yang diperlukan. Biaya merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Jumlah biaya yang diperlukan tergantung pada tingkat proporsionalisme tenaga peneliti dan pendukungnya, tingkat resiko kegiatan dilakukan, jarak tempat penelitian dengan tempat tinggal peneliti, serta lamanya penelitian dilakukan. Biaya penelitian pada umumnya 60% digunakan untuk tenaga dan 40% untuk penunjang seperti bahan, alat, transport, sewa alat komputer. Semua biaya yang dibutuhkan perlu diuraikan secara rinci. Jadi, kesimpulannya menurut kelompok, dalam penelitian kuantitatif, karena permasalahan yang diteliti sudah jelas, realitas dianggap tunggal, tetap teramati, pola pikir deduktif, maka proposal penelitian kuantitatif dipandang sebagai blueprint yang harus digunakan sebagai pedoman baku untuk melaksanakan dan mengandalkan penelitian. Sedangkan dalam metode kualitatif yang berpandangan bahwa realitas dipandang sesuatu holistik, kompleks, dinamis, penuh makna, dan pola pikir induktif sehingga permasalahan belum jelas, maka proposal penelitian kuantitatif yang dibuat masih bersifat sementara dan pola pikir induktif dan akan berkembang setelah peneliti memasuki objek penelitian atau situasi sosial. Oleh karena itu, proposal penelitian kualitatif diibaratkan oleh Bogdan seperti seseorang yang akan merencanakan piknik. Yang direncanakan dalam piknik adalah baru tempat-tempat yang akan dikunjungi, dan apa yang ingin diketahui lebih dalam dari tempat tersebut akan tergantung pada situasi setelah seseorang berada di tempat piknik tersebut. Hal ini berarti proposal penelitian kualitatif berisi garis-garis besar rencana yang mungkin akan dilakukan. Jadi, perbedaan utama antara proposal yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif adalah terletak pada yang kuantitatif, proposalnya spesifik dan sudah baku, dan yang kualitatif masih bersifat umum dan sementara. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi penyusunan proposal penelitian. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.